Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober saudara ya. Itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya ya. Tekun saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Jujur, tulus, ya saudaraku. Dan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara? Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari, seluruh perusahaannya hancur dan terutama 10 orang anaknya. Itu mati saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku, bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi, segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No, saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan. Cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis, penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir, Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga, saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan, bertekun seperti Ayub. Tuhan memberkati. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang sukacita hari ini. Amin. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau sore hari ini kami berkumpul Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau dengan tari-tarian dan puji-pujian yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab kita mau mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Boleh bersama-sama bertepuk tangan, menyanyi bersorak bagi Sang Raja. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Semua bersuka cita. Masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat? Boleh berikan tepuk tangan bagi Sang Raja. Sebab hanya Yesus, Allah yang termulia. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan Tuhanku semua dosaku. Maka Kau adalah
lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Naikkan syukur dan pujian-Mu karena Dia hidup. Sama-sama kita mau berkata, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sebab kami tahu Tuhan, kebenaran kami adalah melakukan kehendak-Mu. Kami bersorak bagi Sang Raja. Haleluya. Kami mau berlebih lagi Tuhan, bersuka cita sebab Engkau ada di tengah-tengah kami.
Sama-sama. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hari ini kami boleh ada Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau memilih kami untuk kami menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Lingkupi kami semua yang ada di tempat ini Yesus, tanpa terkecuali satu pun ya Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kalau ku hidup, ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Yesus Kau layak. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Yang wanita saja katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Yang pria saja katakan, ku hidup. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup menyenangkan-Mu. Kaulah pusat. Kaulah pusat penyembahanku. Sama-sama kita nyanyikan. Kau yang
sembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Yesus. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, sungguh Kau layak, Kau yang layak, Yesus Kau layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Yesus layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami naikkan sembah bagimu Sang Raja, satu-satunya yang layak disembah, satu-satunya yang layak dengan hormat dan pujian. Kami menyembahmu, kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Kami datang Tuhan, kami mau lebih lagi menyembahmu Yesus yang layak terima hormat. Kau besar, Kau ajaib, dan Kau dahsyat Tuhan. Kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami bawa hati, jiwa dan pikiran untuk sembahmu, untuk tinggikanmu selamanya. Kami sembah, kami beri hormat, pujian selamanya Tuhan. Kami mengasihi, kami mau lebih lagi. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian dan hormat. Kami sembah Engkau Yesus.
nyanyian pujian-Mu. Naikkan sembah bagi Sang Raja. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, sebab Dia layak. Kau yang layak, sebab Yesus layak. Ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, sebab Yesus layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Dan kami mau lebih lagi menyembah Engkau, Yesus. Oh, kami sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Jemaat saja nyanyikan. Ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Sama-sama kita nyanyikan. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembah-Mu, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
sembah. Engkau Allah yang bertahan. Ku sanjung tinggi namamu di hidup Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Katakan dengan imanmu, cari Tuhan dalam penyembahanmu, maka engkau menemukan Allah Tuhan. yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidup Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sementara tadi saya sedang menyembah Tuhan, saya mendengar Tuhan berkata, anakku, aku disenangkan. Anakku, aku disenangkan. Lewat pujian dan penyembahan ini, Tuhan kita disenangkan. Mari kita nyanyikan lagu ini lebih dalam lagi. Kita katakan kepadanya, aku sembah Engkau, Allah yang Engkau Allah yang perkasa. sanjung Yesus, namamu di hidupku. oh Tuhan, Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. hanya Kau satu di Oh, ku hatiku. sembah, ku sembah. Ku sembah Engkau, Oh Tuhan, terima Allah kasih. yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, Yesus satu-satunya. hanya Kau satu. Kami menyembahmu. Sembah Engkau Allah yang Allah yang raja. perkasa. Tinggi Tuhan, namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, Tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan. Tiada yang lain, Katakan dengan imanmu, hanya Dia satu-satunya di dalam hidupmu. di hati. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan. Kasih Dia tepuk tangan yang paling meriah. Sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak disembah. Kau aja. Kami bersyukur Tuhan. Kami senang kami dapat kesempatan untuk menyenangkan Engkau. Kami senang dapat kesempatan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Di atas setiap penyembahan-penyembahan kami. Engkau bertata di atasnya. Terima kasih Tuhan. Sekarang tiba waktunya Tuhan. Kami mau duduk diam dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapi mulut hamba-Mu Tuhan. Urapi telinga yang mendengar. Sehingga kami yang berbicara, kami yang mendengar, semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah firman yang memerdekakan. Kami yang lesu akan dikuatkan. Kami yang sakit akan sembuh. Kami yang letih lesu, kami akan bangkit dengan semangat. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah melayani di mimbar di panggung ini. Ya, kita diberkati dan Tuhan juga diberkati. Apa kabar semua?
Haleluya. Luar biasa semua. Amin. Semua baik-baik, amin. Yes. Ya, ini hari terakhir kita akan membahas tentang suffering, tentang penderitaan. Sama halnya dengan penderitaan untuk buka ini botol, Sandi. Ya, waduh, ada penolong. Ya, hari ini hari yang bikin saya sangat happy sekali karena ini hari terakhir. Kita akan membahas tentang penderitaan. Sesuatu yang tidak menjual sebenarnya kalau kita bicara tentang penderitaan. Kita lebih senang kalau dengerin berkat, dengerin mujizat. Tapi kalau dengerin yang namanya penderitaan, kita seringkali tidak mau denger. Kita tidak begitu tertarik dengan yang namanya penderitaan. Tetapi satu hal yang saya mau bagikan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Ikut Kristus, maka kita harus menyangkal diri. Ikut Kristus, maka kita harus pikul salib kita sendiri. Dan kita akan memuliakan Tuhan lewat penderitaan yang kita alami karena Kristus. Ya sudah boleh. Minggu-minggu ini saya sangat happy sekali. Bukan karena tidak menderita, bukan karena tidak punya problem dan permasalahan. Tapi minggu ini dari Senin sampai ke hari Minggu, wow, kami bersukacita sekali. Saya dan istri terutama happy sekali lihat gereja bertumbuh. Kami happy sekali lihat fellowship yang terbangun di dalam gereja ini. Hari Selasa kemarin kita udah buat date gathering ya. Jadi komsel gabungan, terus makan sabu-sabu, rame-rame, main game. Main gamenya ya lucu ya, yang begini terus itu. Happy sekali. Kami makan, makanannya enak. Yang masak Bu Nini. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau pesan makanan, Bu Nini jago masak. Enak sekali makanannya. Lalu setelah itu hari Jumat kami makan lagi. Dibuatin lagi bakpao. Ada yang suka bakpao di sini? Ya, yang badannya kayak bakpao enggak? Enggak ya. Bakpaonya enak sekali kalah. Enakan bakpao Iki yang di sini ternyata. Oh, walaupun ayam tapi yang sebelah kalah. Hari Sabtu kemarin kami sukacita juga. Karena ternyata anak-anak muda yang Tuhan percayakan di tempat ini rindu ternyata untuk berfellowship, kumpul bareng, ngobrol bareng, makan bareng. Kami ya walaupun cari yang promo ya. Beli 2 gratis 1. Wah, beli ramen 2 gratis 1 ramen. Seneng sekali kemarin ngumpul cerita. Di mana waktu kami berfellowship ada 2 pasangan muda yang akan mempersiapkan pernikahannya. Dan minta untuk dimentorin. Wah, puji Tuhan. Kami senang sekali minggu-minggu ini. Dan hari ini, sore ini, saya lebih senang lagi. Karena tadi saya mendengar Tuhan berkata, anakku aku disenangkan. Anakku aku happy loh. Rasanya pengen terus-terus menyembah Tuhan. Makanya tadi saya ajak kita sekali lagi menyembah Tuhan. Happy sekali kami. Dan selain itu juga bulan ini, bulan terakhir kita akan membahas tentang suffering for the King. Di tema 3 bulanan ini kita belajar tentang sebuah kasih karunia untuk dapat bersaksi bagi nama Tuhan. Bahkan kita bicara tentang agrees to be a martyr. Artinya siap masuk ke dalam kematian sekalipun, siap masuk ke dalam penderitaan. Dan itu merupakan sebuah kasih karunia buat kita. Tanpa penderitaan, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tanpa ada sakit penyakit, kita tidak akan melihat mujizat kesembuhan. Hanya orang yang sakit yang mengharapkan mujizat kesembuhan. Amin. Mau sakit? Tidak ya. Tapi menderita bagi Kristus siap. Amin. Di dalam Kristus, di dalam penderitaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat, oh kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan saya siap untuk menderita bagi Kristus. Yes. Nah, waktu kita masuk ke dalam sebuah penderitaan yang Tuhan percayakan lewat hal-hal benar yang kita lakukan, maka Tuhan Allah kita, Dia ada di samping kita, Dia ada di depan kita, Dia ada di belakang kita, dan Dia akan membela kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, apabila engkau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak. Hari-hari ini penderitaan yang kita alami tidak pernah lebih besar daripada apa yang Yesus
sudah pernah alami. Kita menderita karena Tuhan terlebih dahulu menderita bagi kita. Sementara kita seringkali mengalami penderitaan karena kita dan bagi kita sendiri. Kita melakukan atau masuk di dalam penderitaan yang kita buat. Saya pernah bilang minggu-minggu yang lalu, kalau kamu bangkrut karena kau berjudi, itu bukan menderita bagi Kristus. Kalau kau dengan gajimu yang pas-pasan, kau asik bermain judi slot, maka kalau kau bangkrut karena itu, kau bukan menderita bagi Kristus. Tetapi menderita bagi Kristus itu bicara tentang suatu hal yang kita lakukan, yang Tuhan kehendaki. Apabila kita mengalami penderitaan oleh karenanya, maka kita menderita bagi nama Yesus. Katakan amin. Nah, kita punya tema tahunan. Judul tema tahunannya The Year of Multiplied Grace. Jadi tahun 2022 ini seluruh dunia, ada 300-an gereja di seluruh dunia, itu berbicara tentang A Year of Multiplied Grace. Siapa yang pengen mengalami pelipat gandaan kasih karunia? Boleh angkat tangannya? Ya, yang tidak angkat tangan boleh angkat kaki. Anda bercanda. Ya, kita semua pasti pengen mengalami multiplied grace. Makanya gereja ini punya struktural tematik yang sangat baik sekali. Ya, kalau kita ingat dari bulan Januari sampai bulan Maret, kita bahas tema triwulannya tentang grace to know the King. Lalu Januari kita membahas tentang chosen by the King, bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Lalu dibilang lagi ayat yang Februari, kita belajar tentang surrender to the King. Kita harus berserah menyerah hanya kepada Tuhan saja. Lalu Maret bicara tentang loving the King. Bulan April kita bahas tentang delighting in King's word. Lalu bulan Mei kita bahas tentang menjadi taat, obedience to the King. Bulan Juni kita membahas faithful to the King, bicara tentang kesetiaan kita kepada Sang Raja. Lalu bulan Juli sampai September, yaitu triwulan yang sedang kita akhiri pada minggu terakhir ini, itu bicara tentang a grace to be a witness. Bulan Juli kita bahas tentang boldness, bagaimana orang-orang yang mau menjadi saksi harus punya keberanian karena Kristus. Kita harus memiliki keberanian untuk menyaksikan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah buat baik, maka kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan memiliki keberanian untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Katakan amin. Lalu bulan Agustus kita bahas tentang declaring King's Mandate. Lalu di bulan ini kita masuk ke dalam tema dan mengakhirinya di minggu ini dengan tema Suffering for the King. 3 bulan ke depan kita akan bahas tema triwulannya tentang Grace to Glorify the King. Aneh ya, kadang-kadang buat orang-orang yang mungkin gak tahu tentang GBI Rock, kok bahasnya tentang King? Kok bahasnya tentang kingdom terus? Kenapa kok bahasnya tentang kerajaan dan raja terus? Kok kita hidup karena ada kerajaan Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas, yang menetapkan kita ada di dalam sebuah kerajaan, dalam tanda kutip dunia yang terbatas. Katakan amin. Kita berasal dari kerajaan Allah dan dipercayakan untuk mengelola dunia ini yang sifatnya fana. Dan kita adalah orang-orang yang akan dipersiapkan untuk kembali kepada kerajaannya. Lalu yang tema-tema berikutnya, bulan Oktober di bulan depan, kita akan bahas tentang glorify the King through me. Agak susah ya bahasa Inggris terus ya Ani. Kok enggak ngasih tahu sih? Kode lah. So, glorify the King through me. Jadi kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Bulan November ada glorify the King through the family. Lalu yang terakhir, glorify the King through the church. Nah, ya kan? Setelah ini selesai, maka kita apabila komplit menjalankan segala hal yang sudah diajarkan dan kita menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus, maka kita akan mengalami a year of multiplied grace. Kita semua akan melihat bagaimana Tuhan melipat gandakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Maka kita harus mempersiapkan diri. Saya selalu bicara begini, kalau kita atau gereja atau kekristenan itu selalu berbicara atau membahas tentang sebuah wadah. Hidup kita ini seperti sebuah bejana.
Kalau kita menikmati kasih karunia yang berlipat kali ganda, maka bejana hati kita, bejana kehidupan kita harus kita buat lebih besar. Kalau gereja mau menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan, maka kita orang-orang yang ada di dalam harus memperbesar kapasitas bejana gereja ini. Karena Tuhan tidak akan menyia-nyiakan jemaatnya, umatnya, anak-anaknya untuk datang tetapi tidak mampu dilayani dengan baik. Oh, kekristenan selalu bicara tentang bejana itu. Nah, saya mau bilang, kita akan menikmati kasih karunia yang berlipat kali ganda pada tahun ini. Persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan bejana kehidupan kita, persiapkan bejana pelayanan kita. Karena engkau akan melihat ada terjadi pelipat gandaan dalam hidupmu. Dalam segala aspek hidupmu. Entah itu pekerjaan, entah itu bisnis, entah itu keluarga. Dalam segala hal engkau alami itu. Maka kita harus mempersiapkan diri kita. Tadi pagi hambanya sudah sampaikan firman Tuhan tentang tidak ada sesuatu hal yang baru di bawah matahari. Segala hal yang ada di bawah matahari semuanya sia-sia. Penderitaan-penderitaan yang kita alami hari-hari ini bukan baru pertama kali dan bukan yang terhebat. Tadi saya baru tahu juga bahwa ternyata pandemi ada yang paling parah. Kalau pandemi yang dialamin di baru-baru ini oleh karena coronavirus, kalau tidak salah disampaikan korban jiwanya 35 juta. Kalau saya tidak salah ingat. Kalau waktu itu ada sebuah namanya flu Spanyol ya kalau tidak salah. Itu menjangkit pada 500 juta orang di dunia. Dan yang mengalami kematian itu sekitar 100 juta jiwa. Jadi penderitaan yang kita alami hari-hari ini itu bukanlah yang terhebat. Lalu udah pernah ada penderitaan yang lebih parah. Tetapi malah bangsa ini atau negara ini atau dunia ini itu malah mengalami pelipat gandaan. Waktu itu pada waktu flu Spanyol itu kurang lebih kalau menurut analisa jumlah penduduk di bumi itu paling cuma 1 miliar jiwa. Yang terjangkit itu 500 juta orang, artinya 50%. Sekarang di tahun 2000-an, tahun 2020 ini Cina aja sudah berapa miliar orang. Cuman satu negara Cina. Indonesia aja udah hampir 250 juta atau 300 juta. Ada yang update enggak? Enggak ada yang update ya? Ya sekitar 250 sampai 300 jutaan jiwa. Dan penderitaan yang kita alami ini bukan suatu hal yang belum pernah atau suatu hal yang baru buat kita. Enggak. Segala hal itu sudah pernah dialami. Semua hal di dalam dunia ini tidak ada satu hal pun yang baru. Nah saya mau bilang, sederhana saja waktu kita masuk ke dalam penderitaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan untuk kita alami, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong kita. Hidup kita mungkin tidak baik-baik saja. Bahkan mungkin kalau mau dibilang hidup kita masih terus-terus mengalami permasalahan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas dia berkata bahwa penderitaan yang kita alami sifatnya hanya sementara. Firman Tuhan bilang begini. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Saya sampaikan ini kalau tidak salah di minggu yang lalu. Saya bilang penderitaan adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi kehidupan kita. Boleh bantu nih. Nah dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang begini. And after you have suffered a little while. Only a little while we will be suffered. Kita akan mengalami penderitaan yang Tuhan percayakan hanya sekejap saja. Kalau engkau sedang mengalami badai, maka di dalam waktu yang singkat, engkau akan melihat badai menjadi teduh. Waktu engkau sedang mengalami pergumulan di dalam hidupmu, maka engkau akan alami pertolongan Tuhan, sehingga engkau akan melihat kemuliaannya nyata di dalam hidupmu. Dan itu hanya sebentar saja. Firman Tuhan dengan tegas dia berkata begini. The God of all grace who has called you to his eternal glory in Christ will himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Kalau dalam bahasa Indonesianya dia bilang, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan. 2 minggu yang lalu saya bilang begini, ada orang yang kalau tidak mengalami, dia tidak belajar. Ada orang yang kalau tidak mengalami penderitaan, dia tidak tahu menghargai sesuatu. Saya mungkin sebagai contoh yang hidup. Kalau saya mungkin tidak mengalami kebangkrutan, mungkin saya akan jadi orang yang tidak menghargai uang sama sekali. Saya dengan gampang bisa habisin uang. Padahal berkat itu suatu hal yang Tuhan percayakan untuk kita kelola dengan baik. Tetapi karena saya harus mengalami ini, saya belajar. Oh, ternyata ada satu hal yang saya salah dan saya harus ubah itu. Tanpa saya mengalami penderitaan, saya tidak akan belajar. Tetapi oleh karena penderitaan Tuhan percayakan, maka dia memperlengkapi kehidupan kita. Tetapi tidak cuma sekedar memperlengkapi. Penderitaan yang engkau alami, itu akan membuat engkau menjadi teguh. Akan membuat engkau menjadi kuat. Dan membuat engkau menjadi kokoh. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tetapi kita seringkali jadi orang Kristen yang lari. Ya, minggu yang lalu kita bilang, bukan di minggu yang lalu, 2 hari Selasa, istri saya sampaikan tentang, sekali lagi tentang burung elang. Ya mungkin GBI ini bolehlah ditambah ya jadi Gereja Burung Elang Indonesia. Setiap kali perumpamaan yang istri saya sampaikan selalu tentang burung elang. Dia gambarkan begini, kalau burung elang itu dia taruh sarangnya paling tinggi. Nah lalu kalau misalnya dia mau ajarin si anaknya untuk terbang, maka dia akan bawa anaknya untuk dilepas. Tetapi waktu burung elang yang bayi itu lepas dan mau sampai ke tanah, induk Raja Wali itu dia akan terbang lebih cepat dan membawa dia naik lagi. Dan itu akan terus dilakukan, supaya anak dari burung elang itu bisa terbang. Nah kita harus jadi Kristen Raja Wali. Kita harus jadi Kristen burung elang. Jangan jadi Kristen anak ayam. Yang terbangnya cuma sebentar. Tidak tahu rasanya terbang tinggi. Tidak tahu rasanya bagaimana harus belajar terbang lebih tinggi. Nah Tuhan membawa kita masuk di dalam penderitaan itu sama seperti induk Raja Wali. Yang terkadang membiarkan kita jatuh. Tetapi dia tidak akan pernah biarkan kita jatuh sampai tergeletak. Nah percayalah ini. Bahwa Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan membawa kita menjadi kuat. Tanpa dibiarkan jatuh. Tanpa dibiarkan untuk mencari makanan sendiri. Maka burung elang itu tidak akan jadi kuat. Tidak bisa terbang kencang. Tidak bisa memangsa sasaran atau targetnya. Makanya kita hari-hari ini harus belajar. Oh ya, penderitaan mungkin tidak menyenangkan. Bahkan bisa dibilang semua penderitaan bikin kita tidak nyaman. Bikin kita kesakitan. Bikin kita benar-benar merasa sepertinya dunia harus berakhir saja. Tapi saya mau bilang, dalam Tuhan penderitaan mendatangkan kebaikan. Next, boleh Nil bantu? Saya mau baca dulu dalam 2 Timotius 2 ayat yang 1 sampai yang ke-7. Boleh bantu Nil? Ini surat Rasul Paulus buat anak rohaninya Timotius. Dalam ayat yang pertama dia bilang begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, next. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sampai di situ dulu. Saya akan bahas sedikit ayat yang ketiga dan yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita ini adalah prajurit-prajuritnya Kristus. Katakan amin. Seorang prajurit itu ditempa. Kami dalam 2 minggu terakhiran ini ada kontek-kontekan dengan
satu anak rohani kami yang sedang lagi pendidikan di Brimob, di Watu Kosek. Begitu lihat dia video call, kurusnya minta ampun. Badannya benar-benar jadi dipapas sekali. Kita tanya di situ, bagaimana kehidupanmu di situ? Dia bilang, aduh, tapi ini cukup kita aja ya kok. Jangan sampai orang tahu, kami di sini hancur. Dia ditempa habis-habisan dengan fisik. Dia ditempa habis-habisan secara mental. Itu prajurit. Supaya apa? Waktu dia keluar dari pendidikan, dia siap untuk berperang. Kita nih hidup di dalam sebuah pertandingan iman. Kita nih hidup bukan di dalam playground, tapi kita hidup di dalam battleground. Kita hidup di dalam sebuah arena peperangan, arena pertandingan, di mana kita harus mampu berperang mengalahkan diri kita dan mengalahkan musuh-musuh buat kita. Maka lewat penderitaan yang dialami seorang prajurit, mereka ditempa. Mereka jadi lebih kuat, mereka jadi lebih berani. Nah begitu pula dengan kita. Rasul Paulus bilang sama Timotius, kita harus masuk di dalam sebuah hal yang disebut dengan penderitaan. Supaya apa? Supaya kita jadi prajuritnya Kristus. Tidak ada prajurit yang lembek-lembek. Tidak ada prajurit yang lemah. Tidak ada prajurit yang penakut. Prajurit ditempa supaya siap perang. Kita sebagai Kristen Raja Wali, kita dilatih, kita ditempa. Supaya kita siap masuk ke dalam arena pertempuran. Dan hidup kita selalu bicara tentang pertempuran. Tapi di dalam Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam Tuhan, oh engkau akan melihat bagaimana Tuhan berperang menggantikan engkau. Dan bukan kita, bukan kuat gagah kita. Bukan karena kepandaian, cakap, hikmat kita. Tetapi Tuhan bawa kita masuk di dalam satu kemenangan demi kemenangan yang lain. Setelah kita ditempa, setelah kita dilatih dan menjadi prajuritnya Kristus. Nah penderitaan itu seperti itu. Makanya kita sebagai seorang prajurit itu tidak boleh lari. Kalau kita mau jadi prajurit, kita masuk di dalam sebuah pelatihan, kita ditempa. Maka kita tidak boleh lepas dari itu. Kita tidak boleh tinggalkan pendidikan ini. Kita tidak boleh tinggalkan penderitaan yang sedang kita alami. Kita tidak boleh lari meninggalkan Tuhan. Justru waktu kita masuk di dalam penderitaan, kita semakin dekat dengan Kristus. Kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Kita datang dengan penyembahan kita setiap hari. Kita cari terus wajahnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Dia. Penderitaan yang engkau alami, masalah yang engkau alami, tidak pernah lebih besar daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan kita dia lebih besar dari apapun juga. Badai hidupmu, pergumulan hidupmu, permasalahan di dalam hidupmu, sakit penyakitmu, penderitaanmu. Ingatlah ada Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam hidupmu. Asal jangan buat-buat sendiri. Jangan masalah dibuat-buat. Jangan cari-cari masalah. Jangan buat-buat hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita ini sudah ditebus dan kita tidak memiliki hak apapun atas hidup kita. Karena Yesus dia sudah mati buat kita. Dan hidup kita ini jadi umat belian. Kita ini udah ditebus. Ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Lalu di ayat yang ke-6 dia bilang seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Dia bahas tentang prajurit, dia bahas juga tentang olahragawan, dan terakhir dia bahas tentang seorang petani. Coba kita bayangkan, seorang olahragawan, dia melatih dirinya dengan begitu intens. Hidupnya hanya mikirin tentang menjadikan kebugaran tubuhnya.
hanya melakukan hal yang sama dengan berulang dan berulang kali. Kadang kalau misalnya kita lihat ke KONI, itu ada gerakan-gerakan yang mereka setiap hari lakukan dan terlihat begitu bodoh. Tetapi karena cuman satu gerakan-gerakan yang biasa, yang cenderung kita lihat itu menjadi sebuah gerakan yang aneh. Tetapi apabila itu dilatih terus-terusan, dilakukan secara konstan dan secara terus-terusan, maka kehidupanmu itu akan menjadi tubuh yang kuat dan bugar. Bukan hal-hal yang sederhana. Nah, penderitaan dia bilang, bagaimana engkau menjadi sebuah olahragawan yang terus mengalami penempaan oleh hal-hal yang kecil. Ini bicara tentang proses yang engkau harus hadapi. Dan yang namanya proses itu pasti bawa kita naik. Yang namanya proses yang benar tentunya, itu selalu bawa kita mengalami peningkatan. Kalau proses bawa kita ke downgrade, maka itu ada yang salah. Itu bukan latihan. Latihan bawa kita menjadi semakin cakap. Kita latih lari, maka kita akan berlari lebih cepat. Kita berlatih sepak bola, kita akan menjadi orang yang lebih mahir, menjadi atlet sepak bola. Contohnya kayak Doni. Dia dilatih dengan segitu luar biasanya untuk menyelamatkan gawangnya. Sehingga akhirnya ada hal yang tidak terselamatkan misalnya. Tapi menyelamatkan gawang jago kan kau? Kemarin juara 2 dia. Kasih tepuk tangan dulu. Ya nanti juara 1 ya. Ajak Koko. Biar Koko jadi back. Ya. Nah olahragawan seperti itu. Enak enggak sih latihan? Oh enggak. Capek, membosankan karena cuma itu aja yang dilakuin. Enggak melakukan hal-hal yang lain. Terkadang yang dilatih itu ya cuma begini aja. Tapi tubuh bagian bawahnya itu bertumbuh. Jadi punya otot, jadi kekar. Hanya hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-terusan dengan setia kita ada di dalam penderitaan kita itu melatih iman kita. Lalu dia bilang tentang apa lagi? Oh tentang petani. Semakin bekerja keras dia jadi orang yang akan menikmati hasilnya untuk pertama kali. Coba kita ingat ya. Kalau yang namanya petani, dia menabur bibit. Capek enggak? Capek. Lelah enggak? Oh lelah. Terus dia harus menunggu. Nunggu untuk tumbuh. Setelah tumbuh mungkin baru batangnya keluar, baru tunasnya keluar, baru bunganya keluar, baru akhirnya bisa panen. Nah penderitaan kita pun akan seperti itu. Waktu engkau melakukan kebaikan di dalam nama Tuhan, waktu engkau melakukan hal yang benar oleh karena Tuhan, engkau menabur benih-benih kebaikan, maka engkau akan mengalami sebuah proses yang namanya penantian. Penantian untuk apa? Engkau akan menanti datangnya musim tuai. Maka hari-hari ini perbanyaklah untuk menabur kebaikan. Sekalipun mungkin dengan engkau buat suatu hal yang baik, engkau menabur banyak sekali kebaikan, tetapi engkau seolah-olah tidak melihat hasilnya. Karena suatu hari di dalam penantianmu, engkau tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Waktu engkau menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Sekalipun dalam proses menabur itu, engkau mengalami penderitaan. Engkau tidak capek. Tetapi yang namanya usaha, dia tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Next. Boleh kembali ke slide, Nil. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, terjemahan bahasa Inggrisnya bagus. Saya bacain. Boleh tampilin slide aja, Nil. Slide selanjutnya. Dia bilang begini. My brothers and sisters, you will have many kind of trouble. Dia bilang, bro, sis,
Kau akan mengalami banyak masalah. Tapi lihat, but this gives you a reason to be very happy. Masalah kok malah bikin kita happy? Ternyata di dalam permasalahan yang engkau hadapi, engkau dalam ayat yang ketiga bilang begini, you know that when your faith is tested, engkau tahu apabila imanmu diuji, engkau belajar, you learn to be patient in suffering. Engkau akan menjadi orang yang sabar di dalam penderitaan. Lalu ayat yang keempat, if you let that patience work in you, the end result will be good. Kalau engkau sabar di dalam penderitaan yang engkau alami hari-hari ini, engkau sabar di dalam badai hidupmu, di dalam persoalan hidupmu, entah itu masalah pekerjaan, finansial, keluarga, atau apapun itu, dan engkau memilih menjadi setia, engkau memilih untuk menjadi orang yang sabar di tengah-tengah penderitaanmu, the end result will be good. Akan ada hasil yang baik, katakan amin. Coba lihat, you will be mature and complete. Engkau akan jadi pribadi yang dewasa. Engkau akan jadi pribadi yang lengkap. Engkau jadi pribadi yang sempurna. Makanya penderitaan, saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Penderitaan di dalam Kristus itu merupakan sebuah proses pematangan iman dan pendewasaan karaktermu. Engkau sabar di tengah penderitaanmu, imanmu akan mengalami pertumbuhan. Karaktermu akan mengalami pendewasaan. Engkau akan menjadi orang yang kuat. Engkau akan menjadi orang yang punya karakter Kristus apabila engkau terus sabar di tengah penderitaanmu. Dan hasilnya yang engkau tuai adalah hal-hal yang baik yang akan Tuhan percayakan dalam hidupmu. Lalu lihat ini. Ini yang paling penting sebenarnya. Supaya kita mengerti. You will be all that God wants you to be. Lewat penderitaan yang kita alami, Tuhan menyatakan maksud, rencana, tujuan, dan kehendaknya di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi apa yang engkau mau untuk jadi. Apa yang Tuhan mau untuk engkau jadi. Ibarat kata penderitaan, kita bicara tentang, mungkin seperti proses pemurnian. Sebuah proses yang namanya, kalau kita mau jadi emas, maka kita harus melewati proses-proses pembakaran. Kita harus dilebur, lalu kita harus dibakar, lalu kita harus dibentuk, sehingga kita ini bisa menjadi emas yang murni. Seperti yang Tuhan mau tentunya. Bukan bicara tentang diri kita lagi. Bukan bicara tentang apa yang kami mau. Bahkan saya bilang begini, bukan tentang apa yang gereja mau atas hidupmu. Saya ulang ya, ini penting. Bukan seperti apa yang gereja mau atas hidupmu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus mau atas hidupmu. Dan engkau dituntut untuk menjadi orang yang mature. Dan engkau akan menjadi pribadi yang sempurna. Apabila engkau sabar di dalam penderitaan. Engkau terus mengandalkan Yesus. Engkau terus setia. Sekalipun engkau menderita. Engkau selalu berkata, mengiringi Yesus itu yang menjadi kesukaan hatiku. Sekali Yesus tetap Yesus. Apa tuh lagunya yang no turning back tuh, lupa. I have decided to follow Jesus. No turning back. Sekalipun ada penderitaan, kita lewat kesabaran, kita lewat ketabahan dan kesetiaan kita bisa nyanyi sama Tuhan. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sekalipun penderitaan engkau hadapi, badai ada di depanmu, itu buat engkau menjadi orang yang punya kematangan iman dan karakter yang dewasa. Dan engkau akan menjadi orang yang setia dan tahan uji. Engkau akan melihat Tuhan menjadikan segala sesuatu baik di dalam hidupmu. Katakan amin. Next. Yakobus 1 ayat yang ke-12.
Firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Lalu dalam bahasa Inggrisnya saya akan bagikan, if your faith remains strong, even while surrounded by life's difficulties. Apabila engkau punya iman tetap kuat, ya, sekalipun engkau dikelilingi oleh permasalahan hidup, dikelilingi oleh permasalahan hidup, bukan satu masalah, dan engkau memiliki iman yang tetap kuat di dalam Kristus. Firman bilang, lalu dia bilang begini, you will continue to experience the untold blessings of God. True happiness comes as you pass the test with faith and receive the victorious crown of life promised to every lover of God. Apabila engkau tetap dengan imanmu di dalam penderitaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, ada untold blessing. Ada berkat yang tidak terkatakan, yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, yang tidak pernah engkau dengar. Apabila engkau setia di tengah-tengah penderitaan yang Tuhan izinkan engkau alami, engkau menikmati berkat yang tidak pernah engkau pikirkan. Katakan amin. Jadi jangan lari dari penderitaan. Jangan lari dari ujian. Tuhan sudah menetapkan bahwa ujian yang kita alami tidak akan melebihi kemampuan kita untuk melaluinya. Tuhan tidak mungkin kasih ular buat kita orang-orang yang meminta roti. Kalau Bapa di dalam dunia ini tahu mengerjakan hal yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di sorga, katakan amin. Dia Allah yang tahu segala hal yang baik, dan dia menyediakan segala hal yang baik di dalam hidup. Ada untold blessing and true happiness. Untold blessing and true happiness for the one who endure the suffer. Buat kita, orang-orang yang bertahan di tengah penderitaan dengan iman yang kuat dan setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita, engkau akan mengalami berkat yang tidak terkatakan. Dan ada kebahagiaan, ada kepuasan yang sejati. Ada true happiness. Dunia bisa menjanjikan banyak sekali kebahagiaan yang sifatnya fana. Dosa bawa kita menikmati hal-hal yang kita bilang bisa kita nikmati, tetapi membawa kita kepada kehancuran. Tapi saya bilang hari ini, engkau akan mengalami kepuasan. Engkau akan mengalami a true happiness. Waktu engkau tetap bertahan di tengah penderitaan. Dan engkau setia kepada Yesus. Amin. Kita pasti mau melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Kita pasti mau melihat untold blessing itu. Kita pasti mau mengalami a true happiness itu. Siapa sih yang gak mau bahagia? Ada enggak? Yang gak mau bahagia? Gak ada ya. Semua kita pasti berharap kebahagiaan. Nah saya mau bilang, penderitaan yang tidak mengenakkan itu, ada bonus kebahagiaan. Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Katakan amin. Next, saya akan akhiri dengan slide terakhir ini. Dalam Yakobus 5 ayat yang ke-13. Ini slide saya. Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Bentar, saya baca dari ayat yang sebelumnya. Yakobus 5 ayat 12 sampai 13. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Boleh tampilin enggak? Janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Sampai di sini dulu. Ini bicara tentang perkataan. Tentang apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Kita sebagai orang-orang percaya, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Karena selebihnya akan mendatangkan kecelakaan buat kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita
itu punya kuasa. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ini masih seputaran tentang mulut. Masih berhubungan dengan apa yang kita keluarkan lewat mulut kita. Coba lihat. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia. Berdoa dan menyanyi keluarnya dari mana? Dari mulut kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya ajak kita sama-sama baca. Dalam terjemahan TPT Bible. Are there any believers in your fellowship? Apabila ada orang-orang lain di dalam persekutuanmu, di dalam komunitasmu, di dalam gerejamu, suffering great hardship and distress. Boleh tampilin enggak nih? Dalam terjemahan bahasa dalam next slide aja. Nah, itu tuh. Are there any believers in your fellowship suffering great hardship and distress? Encourage them to pray. Apabila hari-hari ini engkau sedang mengalami penderitaan, berdoa. Karena berdoa mampu mengubah keadaan. Lewat doamu engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya undang leader, pemusik sambil kita selesaikan dan saya akan tutup beberapa saat lagi. Are there any believers in your fellowship suffering great hardship and distress? Ada kata encourage. Dorong mereka. Kalau hari-hari ini mungkin kita lihat orang-orang di sekitar kita sedang mengalami pergumulan, permasalahan. Dan engkau mungkin melihat mukanya muram terus. Senggol dia dan bilang, berdoa. Coba lihat kiri kanannya, ada yang sedang menderita. Atau coba lihat kiri kanannya, jangan-jangan kiri dan kananmu yang bikin engkau menderita. Pukul, nah. Jangan ya. Jangan dipukul. Coba lihat dulu kiri kanannya. Jangan kasih senyum dulu, kalau senyum enggak terlihat penderitaannya. Coba lihat dulu kiri kanannya. Kalau misalnya muka mereka muram, dorong mereka. Jangan dorong begini ya. Bukan begitu. Pukul Chen. Enggak. Apabila hari-hari ini engkau melihat orang-orang di sekitarmu, entah itu keluargamu, entah itu rekan sepelayananmu, entah itu mungkin orang-orang yang tertanam di dalam sebuah komunitas yang sama, baik di dalam pekerjaan, di dalam bisnismu misalnya, di dalam persahabatanmu misalnya, baik itu orang yang percaya kepada Yesus, atau mungkin orang yang tidak percaya malah lebih baik. Waktu engkau melihat ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, dan dia sedang mengalami pergumulan yang begitu hebat, ingatkan dia, bro, aku punya Tuhan yang hebat. Kalau kau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dia Allah yang mendengar. Kalau engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak cuma mendengar, tetapi dia juga menjawab setiap doa-doamu. Dan orang-orang itu akan melihat bagaimana Tuhan bekerja waktu dia sebut nama Yesus. Dan itu menjadi sebuah buah pertobatan yang kita hasilkan. Lewat Injil yang sederhana. Waktu kita bilang, sis, bro, Yesus Tuhanku, Tuhan yang datang. Yesus Tuhanku, Tuhan yang ajaib. Setiap aku berdoa dia tolong. Dulu dia pernah tolong aku. Hari ini, kalau engkau berdoa kepadanya, dia yang pernah tolong aku, dia akan tolong kau. Encourage them. Kuatkan mereka, dorong mereka, kasih mereka semangat. Kalau di dalam doamu kepada Tuhan, selalu ada jawaban. Lalu firman Tuhan selanjutnya dia bilang begini, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau dalam bahasa aslinya, menyanyi, dia bicara tentang sing praise. Tentang memuliakan Tuhan. Tentang menyanyi, meninggikan nama Tuhan. Karena segala hal yang baik yang kita alami berasal dari Tuhan. Katakan amin. Apabila engkau sedang menderita, dorong untuk berdoa. Nil, boleh tolong tampilin Nil, ibadah doa besoknya. Ini saatnya kok saya encourage Bapak Ibu Saudara sekalian. Sambil jualan ya.
Apabila engkau sedang bermasalah, engkau sedang menderita, engkau bisa datang ke dalam ibadah besok. Ada yang menderita di sini? Tidak mau ngaku pasti ya. Berarti semua diberkati kan? Kalau semua diberkati, firman Tuhan bilang apa? Menyanyi bagi Tuhan. Besok datang. Karena besok kita juga menyanyi bagi Tuhan. Engkau akan didoakan. Engkau akan terima urapan dari Tuhan yang buat engkau kuat. Engkau akan terima urapan dari Tuhan yang bawa engkau menang atas penderitaanmu. Dan waktu engkau menyanyi bagi Tuhan, dia bilang aku disenangkan. Waktu engkau memuji Tuhan, dia Allah yang besar. Dan waktu engkau menyanyikan kebesarannya, dia disenangkan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Kita punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagu ini menggambarkan betapa besar Tuhan kita. Dan oleh karena imanmu waktu engkau menyanyikannya dengan lantang, engkau menerima. Mari kita nyanyikan sekali lagi, tapi nyanyikan dengan iman. Nyanyikan dengan lantang karena dia Tuhan yang besar. Dia bukan Tuhan yang kaleng-kaleng. Dia bukan Tuhan yang biasa-biasa saja. Dia Tuhan yang luar biasa. Maka nyanyikan lagu ini dengan luar biasa. Dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Bahkan dengan seluruh suaramu. Engkau menyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, Engkau Tuhan yang besar. Mari sembah Tuhan. Mari kita lepaskan roh kita dan katakan, yes, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Engkau dahsyat. Hanya bersama Yesus, kami melihat kemenangan. Tuhan. Oh, Yesus. Kami menyembah-Mu, Kami sembah Engkau. kami tinggikan. Engkau Allah yang besar.
dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami semua akan melihat kebesaran Tuhan. Kami semua akan melihat kedahsyatan Tuhan. Sekalipun penderitaan kami alami, badai kami hadapi, semakin besar badai dan penderitaan yang kami alami, maka kami akan melihat semakin besar kuasa Tuhan, semakin besar kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kami semua melihat kemenangan. Kami semua mengalami kemenangan. Dan kami semua menerima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang lemah kuat, setiap kami yang berbeban berat, Engkau dilegakan. Setiap kami yang sakit, Engkau disembuhkan. Amen. Setiap kami yang mengalami krisis ekonomi, Engkau menjadi orang yang kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau Allah yang baik. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu tahu Roh Kudus tidak pernah berhenti. Dia terus mengajar anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang terus melakukan setiap firman dan kehendak Tuhan. Sehingga kami menjadi apa yang Tuhan inginkan untuk kami jadi. Terima kasih Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Pastor Adit yang telah menyampaikan firman-Nya. Biarlah firman ini menjadi peremaan buat hidup kita. Amin. Kami GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Selamat datang kepada Saudara Furkon Aldi dan juga Saudari Novita. Boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Pelayan-pelayan dan juga jemaat terdekat boleh menyalami. Selamat datang kepada saudara dan saudari. Apabila saudara dan saudari belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bisa bersama-sama beribadah bersama kami setiap hari Minggu di tempat ini jam 10 pagi dan juga jam 5 sore. Setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu. Sembari kita mempersiapkan persembahan, kita akan melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, welcome to GBI Rock Jambi. Bersama saya Olive, saya newscaster Anda bulan ini. Kingdom Celebration GBI Rock Jambi diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit atau Pastor Tessa pada nomor telepon berikut ini. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pada pukul 7.30 malam. Bagi yang rindu untuk bergabung bersama dalam komunitas, dapat saksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai Kingdom Family dapat diakses melalui grup WhatsApp. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung dalam grup WhatsApp dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBI Rock Jambi hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam. Mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah atau usaha, serta info pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini.
Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian info sepekan GBI Rock Jambi. Saya Olive pamit undur diri. Happy Sunday and God bless you. Ada pengumuman tambahan seperti yang kita sudah ketahui, akan diadakan ibadah doa malam pada hari Senin besok tanggal 26 September 2022 pukul 7.30 bertempat di Main Hall GBI Rock Jambi. Kami mengundang untuk seluruh jemaat hadir dalam doa tersebut. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 demikianlah firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami bawa dengan sukacita. Yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan mendoakan anak-anak kita, adik-adik kita yang berulang tahun di bulan ini. Haleluya. Yesus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama bersuka cita dengan bertambahnya usia Felix hari ini yang ke-7 tahun. Kami percaya Tuhan, di pertambahan usianya ada berkat-berkat yang Allah sediakan untuk hidupnya. Engkau memberkati sekolahnya, Engkau memberkati studinya, memberkati kehidupannya sehari-hari. Engkau memberkati Tuhan apa yang dikerjakan tangannya. Amin. Tuhan yang menuntun hidupnya. Amin. Tuhan yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang baik, rencana Allah yang baik pekerjakan dalam hidupnya. Amin. Kami percaya Tuhan, lewat Felix kami boleh melihat kemuliaan Allah. Lewat hidupnya banyak orang-orang teman-temannya akan menerima Tuhan. Dia boleh menjadi berkat di lingkungannya, boleh menjadi berkat di komunitasnya dimanapun dia berada. Amin. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya. Kami berdoa Tuhan terus memberkati juga kedua orang tuanya, saudara-saudaranya Tuhan. Kami berdoa
Tuhan yang mencurahkan berkat-Mu untuk kehidupannya. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja Tuhan. Dan di pertambahan usianya kami percaya dia akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mengasihi kedua orang tuanya. Terlebih dia boleh mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sebentar. Kita mau berdoa syafaat sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini. Semua bukan karena kebetulan, tapi karena ada rencana Tuhan bagi hidup kami. Kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang terus menguatkan hidup kami. Untuk kami boleh sama-sama Tuhan, bersama Engkau berjalan. Untuk kami boleh menikmati penderitaan-penderitaan yang ada. Bukan karena kesalahan kami, bukan karena kelalaian kami, tapi semua Engkau izinkan terjadi untuk membentuk hidup kami semakin lagi Tuhan mengasihi Engkau, semakin lebih lagi mengandalkan Engkau. Amin. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Sore hari ini Bapak kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu ada di tempat ini bukan karena kehendak manusia. Tapi karena ada campur tangan Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Baik yang hadir sore hari ini maupun yang tidak dapat hadir Tuhan. Kami berdoa tangan Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Amin. Mereka yang ada dalam permasalahan Tuhan yang memberikan mereka jawaban. Amin. Mereka Ya, yang dalam pergumulan Tuhan Kau yang menopang mereka. Amin. Mereka yang mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan yang datang. Ya. Menolong, menyembuhkan mereka Tuhan. Amin. Kami percaya tangan-Mu tidak akan pernah melepaskan setiap sidang Yes. jemaat-Mu Tuhan. Tangan-Mu akan terus menopang kami. Untuk kami boleh terus bertahan menghadapi hidup ini Tuhan. Yes. Menghadapi segala tantangan, segala cobaan yang ada di depan kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan Allah yang hidup. Kami Amin. punya Allah yang besar yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau beri bagi kami hari ini. Kami boleh sama-sama melayani Engkau. Semua bukan karena kekuatan kami. Semua karena anugerah-Mu. Pakai Amin. kami lebih lagi Tuhan. Yes. Pakai umat-umat-Mu lebih lagi untuk melayani Engkau dimanapun kami berada. Amin. Tuhan, Engkau jadikan kami berkat-Mu. Yes. Engkau jadikan kami terang-Mu. Jadikan kami teladan-Mu di komunitas kami. Di kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Ya. Kami boleh menjadi terang Kristus. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Amin. Tangan-Mu selalu ada menopang bangsa kami Tuhan. Yes. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar bangsa kami alami. Kami percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan di tengah-tengah Amin. bangsa kami Tuhan. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami. Kami ucapkan shalom bagi bangsa kami. Shalom. Ada damai sejahtera Allah mengalir bagi Amin. bangsa kami. Sukacita Allah mengalir di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Ada kegerakan Allah yang besar terjadi di bangsa kami. Amin. Lewat penderitaan yang ada Tuhan, lewat kesulitan ekonomi, lewat kesulitan demi kesulitan yang ada, kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Kami akan melihat kebesaran Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Amin. Pemimpin yang mengasihi Engkau. Amin. Pemimpin yang boleh memiliki visi misinya Tuhan bagi bangsa Amin. kami. Ya, Tuhan. Sehingga pemimpin kami boleh membawa bangsa kami jadi lebih baik Tuhan. Amin. Dalam Pemimpin nama kami membawa bangsa kami menjadi bangsa yang semakin makmur. Bangsa yang semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Jambi. Di mana kami ada, kami boleh tinggal di sini Tuhan. Kami berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kota Jambi. Amin. Memberkati Tuhan, masyarakat yang ada di kota Yes, Jambi. yes. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati masyarakat kota Jambi. Setiap orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, kami percaya
Dengan caramu Tuhan, Kau akan nyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh melihat Allah, mereka boleh melihat kebesaran Tuhan, dan mereka boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kriminalitas yang semakin marak terjadi di kota Jambi. Tuhan, Engkau yang menopang. Kami berdoa Tuhan, biarlah kemurahan-Mu mengalir bagi kota kami. Karena hanya Engkau yang sanggup Tuhan menolong kota kami. Kami percaya saat tangan-Mu bekerja, maka akan ada keamanan yang besar bagi kota kami. Akan ada Tuhan kegerakan yang besar terjadi di kota kami. Setiap orang-orang yang melakukan kejahatan, kami berdoa Tuhan yang menjamah mereka. Tuhan yang mengampuni mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang-orang percaya di bangsa kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terus satukan hati kami sebagai gereja-gereja Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh terus saling bergandengan tangan. Kami boleh terus saling merangkul Tuhan. Kami boleh terus saling menguatkan. Kami boleh terus saling meneguhkan. Amin. Untuk kami boleh sama-sama mengerjakan pekerjaan Allah. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada. Pakai kami di lintas generasi, dari yang sekolah minggu, kaum muda Tuhan, sampai yang dewasa sekalipun. Kami percaya Tuhan akan pakai kami dengan cara-Mu Tuhan. Dengan otoritas-Mu, dengan talenta dan karunia yang Kau percayakan bagi kami. Kami mau Tuhan melayani untuk Engkau. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami di tempat ini. Gembala pembina kami, gembala senior kami, Engkau memberkati mereka. Keluarga mereka, anak-anak mereka, pelayanan mereka Tuhan, kami berdoa. Tuhan yang campur tangan. Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan. Engkau yang menopang hidup hamba-hamba-Mu. Untuk mereka boleh terus semakin setia melayani Engkau. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah cobaan yang sulit Tuhan, kami percaya Tuhan hadir memberikan pertolongan bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus kuatkan dan teguhkan hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau. Karena kami percaya pelayanan yang mereka lakukan bukan pelayanan yang mudah Tuhan. Tapi kami lebih percaya dan kami lebih tahu karena kami punya Tuhan Allah yang besar. Amin. Yang sanggup menolong kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami. Kekasih-kekasih Kristus, warga kerajaan Allah. Orang-orang yang kuat, sabar dan bertahan di dalam penderitaan. Angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan. Apabila engkau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allahmu dan dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka diberkatilah engkau saat engkau datang, diberkatilah saat engkau pulang, diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaan, bisnismu, keluargamu, diberkati Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di dalam sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dan janji-janji Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, jangan buru-buru pulang. Jangan lupa besok kita ibadah bareng. Kita ada pengurapan, ada doa supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Happy Sunday, Tuhan berkati.